Baik, kita masuk hari kedua, kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Oke? Nah, pada pertemuan pertama kemarin, kita belajar tentang kalimat dasar. Kemudian kita kembangkan dengan menggunakan kata sedang dan sudah. Kali ini, kita akan kembangkan lagi, kita menggunakan kata-kata yang tergolong dalam modal. Antaranya ada bisa, akan, seharusnya, boleh, harus, pasti, dan mungkin. Nah, kalau Anda perhatikan, untuk modal, saya gunakan warna putih di sini, karena aturannya berbeda dengan kalimat dasar, sedang, dan sudah. Kalau sebelumnya, pada kalimat dasar, sedang, dan sudah, subjek berubah, predikat akan berubah. Nah, untuk modal, aturan itu tidak berlaku. Karena semua subjek, menggunakan modal. Dan kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama, use, call, dan tell. Tanpa penambahan s atau s dan tanpa penambahan ing. Oke? Kita lihat langsung contoh kalimatnya. Misalkan yang pertama bisa atau dapat, Anda bisa menggunakan can. Kamu bisa pakai mobil saya. So you, langsung can use my car. Kalau subjeknya saya ganti dari you menjadi he, maka kalimatnya menjadi tidak ada perubahan. Modal verb 1. He can use tanpa penambahan s, my car. Saya kira sederhana untuk modal. Nah, untuk kata bisa dan dapat, selain can, Anda pun dapat menggunakan could. Seperti you could use my car. Hanya saja could dianggap lebih halus. Sekarang kita lihat kata yang kedua, yakni akan. Anda bisa menggunakan will. Dia akan hubungi kamu nanti. Yang kita gunakan yang perempuan, she. Tetap will, kemudian kata kerja untuk pertama, call, tanpa penambahan s. Contoh berikutnya, seharusnya bisa kita gunakan should. Kamu seharusnya beritahu dia. You should, kata kerja untuk pertama, tell. Kita lanjut, kita lihat boleh. Boleh ini Anda bisa menggunakan may. Kamu boleh pergi sekarang. So, lagi-lagi kita gunakan kata kerja untuk pertama. You may go now. Berikutnya harus, Anda bisa gunakan must. Dia harus datang sekarang. She must, kata kerja bentuk pertama, come now. Nah, untuk kata pasti, Anda pun dapat menggunakan kata must. Sehingga kata must ini bisa mempunyai arti harus dan pasti. Kita lihat contohnya, dia pasti tahu soal itu. So he must, lagi-lagi kata kerja bentuk pertama, know about it. Dan yang terakhir, untuk kata mungkin, Anda bisa gunakan may atau might. Sehingga may bisa berarti boleh atau mungkin. Kita lihat contoh kalimatnya. Dia mungkin tahu soal itu. Kita gunakan dia laki-laki, he. Untuk mungkin, Anda bisa gunakan may atau might. Kemudian sama, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Know about it. Saya kira untuk modal sederhana Anda bisa terjemahkan per kata. So, sekarang kita masuk latihan. Nah, sebelum latihan, saya ingin ingatkan dulu, kalau untuk mengerjakan latihan ini, kita berdasarkan materi yang telah kita pelajari pada hari pertama dan hari ini. Yakni, kita belajar kalimat dasar, sedang, sudah atau telah, dan terakhir modal. Namun sebelumnya, sebelum kita mengerjakan, saya ingin bagi dulu menjadi 4 bagian. So, kita kerjakan dulu 5 soal yang pertama. Kita kasih kosakatanya. Anda boleh tekan pause untuk mengerjakan. Kita lihat yang pertama, dia cantik dan baik.
Ya, kita coba terjemahkan per kata dulu. She beautiful and nice. Dia senyum setiap saat. Ya, kata kerja dipakai S. She smiles every time. Dia seperti seorang ratu. She like a queen. Kalimat kedua, mereka miskin sekarang. They poor now. Mereka super kaya tahun lalu. They super rich last year. Mereka punya pesawat pribadi. Ya, they have a private jet. Yang berikutnya, ketiga, ketika kita ketemu kemarin, when we meet yesterday, saya begitu senang. I so happy. Saya masih sedang memikirkannya. Ya, I'm still thinking about it. Ini kalimat sedang ya. So, berikutnya saya datang kemarin. I come yesterday. Dia lagi masak. Ini dia sedang masak. So, ya, kita pakai is kemudian kata kerja ing. She is cooking. Orang tuanya tidur. Ya, sedang tidur. Sehingga kita gunakan pola ing. Ya, are sleeping. So, saya bantu dia di dapur. I help her in the kitchen. Yang terakhir, saya sudah di sini selama 5 hari. I have here for 5 days. Berikutnya, saya sudah kunjungi banyak tempat. Ya, I have, kemudian kata kerja bentuk ketiga, visited, mengunjungi. Oke. Saya sudah ke museum itu juga. I have to the museum too. Oke. Sekarang kita lanjut 5 soal yang kedua. Oke. Nah, seperti biasa kita kasih kosakatanya. Anda boleh tekan pause dan mengerjakan. Kita lihat ketika dia ketemu saya 2 hari yang lalu. Ya, when he meets me 2 days ago, saya sudah di sini selama 3 hari. I have here for 2 days. Saya sudah kunjungi museum waktu itu. Ya, I have visited the museum at the time. Dia sudah beritahu saya sebelum kamu telepon saya kemarin. So he has told me before you called me yesterday. Ya, saya kaget. I shocked ketika dia beritahu saya when he tells me. Berikutnya, dia sudah di sana sekarang. He has there now. Dia sudah nunggu selama 2 jam. Ya, ini sudah dan masih berlangsung. So, setelah has, kita been dulu baru kata kerja ing. Waiting for 2 hours. Ya, buruan, bisa langsung dengan hurry up. Dia akan marah. Ya, he will angry. Berikutnya, ketika saya tiba jam 10 kemarin, when I arrived at 10 yesterday, dia sudah di sana. He has there. Dia sudah nunggu selama 2 jam. Ya, sudah dan masih berlangsung. So, been setelah has, kemudian verb ing. Dia sangat marah. He very angry. Oke. Yang terakhir, jika kamu belajar giat, if you study hard, kamu bisa sukses, you can successful. Ya, you can travel anywhere. Kamu bisa bepergian kemanapun. Oke, kita lanjut. Kita lihat 5 pertanyaan yang ketiga. Ya. Kosakatanya. Boleh tekan pause dan kerjakan. Kita lihat yang pertama, dia harus sabar. He must patient. Dia harus menyelesaikan sekolahnya dulu. He must finish his school first. Kemudian dia bisa mandiri, then he can independent. Berikutnya, kamu sedang sakit. Ya, ini gaya bahasa aja. Karena ini sama maknanya dengan kamu sakit. So, kita artikan you sick. Kamu seharusnya di tempat tidur. You should in bed. Kamu seharusnya istirahat. Ya, you should take a rest. Kamu kan sakit kemarin. Ya, kamu sakit kemarin. Sehingga kita bisa artikan you sick yesterday. Kamu seharusnya di tempat tidur. You should in bed. Ya, kamu seharusnya minum obatnya semalam. You should take the medicine last night. Berikutnya, adik saya bisa main lato-lato.
Ya, my brother can play lato-lato. Ketika saya muda, when I young, saya bisa main lato-lato juga. I can play lato-lato too. Ya, sekarang saya tidak bisa kita maknai now I can't. Ya, kita tambahkan not pada can. Berikutnya, saya akan datang. I will come. Saya akan di sana malam ini. Ya, I will there tonight. Ria telepon saya tadi. Ya, Ria call me just now. Dia bilang dia akan datang juga. She says, ya, dia bilang, ya, she will come too. Dia akan datang juga. Oke, kita lihat yang terakhir. Ya, 5 latihan yang terakhir. Kosakatanya. Ya, Anda boleh tekan pause. Oke, kita coba kerjakan. Yang pertama, mereka sudah bekerja keras sejak pagi. Ya, ini sudah dan masih berlangsung. So, kita gunakan been setelah have, baru kata kerja ing. They have been working hard since morning. Mereka pasti capek. Ya, kita bisa gunakan must. Mereka pasti butuh istirahat. Ya, kita gunakan must juga. Oke? Ketika saya sampai semalam, when I arrived last night, mereka sedang baring-baring. Ya, ini kalimat sedang, so tentunya ada are dan kata kerja ing. Ya, they must tired. Mereka pasti capek. Berikutnya, di mana Andi? Ya, ini kalimat tanya, sementara kita belum fokus ke sini. So, sederhananya bisa kita terjemahkan, where is Andy? Berikutnya, dia mungkin di rumah. Ya, bisa kita gunakan may. Di mana Andi semalam? Ya, sama ini kalimat tanya. Where is Andy last night? Ya, dia mungkin di rumah. Ya, bisa kita gunakan may. Boleh saya punya nomornya? Ya, ini juga kalimat tanya, namun di sini ada kata boleh, tentunya bisa kita gunakan may juga. Oke, sekali lagi untuk kalimat tanya kita belum bahas di sini. Anda boleh lihat materi-materi sebelumnya. Oke, kita lanjut. Saya lupa semalam, so I forget last night. Saya harus temani dia. I must accompany her. Ya, dia pasti sendiri semalam. So, she must alone last night. Dia pasti pergi ke bioskop sendiri. He must go to the cinema alone. Terakhir, jam 8 besok bisa kita artikan at 8 tomorrow. Ya, saya masih sedang beres-beres. Bisa kita gunakan I'm still doing. Ya, sedang ya. Jadi kita gunakan setelah am kata kerja ing. Oke? Kamu bisa datang jam 10. Ya, you can come at 10. Saya sudah selesai jam segitu. Ya, I have finished by then. Oke? Sudah selesai terjemahannya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau Anda pikir ada yang salah, ya benar. Karena memang ada beberapa unsur kalimat yang belum kita bahas. Kalau Anda bisa memperbaikinya, ya silakan. Tapi ini juga akan kita bahas pada materi minggu depan. Oke? So, sampai di sini. Thank you and bye.